Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Andrik Channel. Kali ini akan kembali dikupas Tax Mentor ya, atau Q&A perpajakan terkait dengan hasil diskusi atas pertanyaan beberapa pemirsa Andrik Channel. Oke guys, terima kasih selama ini telah menyaksikan dan terima kasih juga sudah like dan share. Dan sebagai bentuk apresiasi yang dapat menambah motivasi dalam pembuatan video-video pajak guys, mohon klik tulisan subscribe di bawah ini yang masih berwarna merah. Gratis guys, tinggal klik. Oke, inilah dia pertanyaannya. Multiguna Engineering melalui Andrika Channel menulis, maaf melenceng dari tema, mohon penyerahannya Pak. Perusahaan A adalah PKP, usaha perdagangan. Untuk kulakan atau cari barang, diantaranya ada yang lewat marketplace. Misalnya Tokopedia, Bukalapak. Permasalahannya adalah untuk membeli barang ke marketplace, pakai akun pribadinya bagian pembelian atau akun pribadinya karyawan perusahaan A tersebut. Pertanyaannya, apakah sebaiknya dibuat semacam surat tugas untuk antisipasi safety-nya orang pribadi tersebut dan juga sebagai bukti pembelian tersebut untuk perusahaan A? Ataukah ada saran yang lebih baik? Terima kasih. Oke. Sebenarnya guys, yang saya lihat di sini bukan si orang pribadinya. Justru si PKP PTA ini, perusahaan A ini. PKP perusahaan A ini yang saya perhatikan. Oke. Kenapa? Kita cek guys. Di PMK nomor 197 tahun 2007. Oke. Untuk orang pribadi guys. Ya. Wajib pajak orang pribadi yang dikecualikan dari kewajiban memberikan pembukuan. Tetapi wajib menyerahkan pencatatan ada sebagai berikut. Ya, tadi kan karyawan bilangnya ya, wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Berarti kan karyawan nih. Oke, pencatatan dan sebagainya. Nah, sekarang kita lihat. Pencatatan harus menggambarkan antara lain peredaran atau penerimaan bruto, jumlah penghasilan bruto, yang diterima diperoleh, penghasilan yang bukan objek pajak atau penghasilan pengenalan pajak yang bersifat final. Nah, ini dia guys. Jadi di TR04 juga sama ngaturnya ya. Yang dilihat dari pencatatan karyawan tadi yang beli dari marketplace tadi ya, ini cuma mencatat peredaran penerimaan bruto, penghasilan bukan objek pajak, tidak pernah melihat masalah pengeluaran atau biaya. Kan di sini kan arahnya kan di sini untuk pengeluaran semua nih guys. Kan pegawai gitu loh, ya pembeli pakai akun pribadi nama yang bersangkutan. Mau dibuat surat tugas sebenarnya nggak ada masalah. Nah, terus gimana dong untuk perusahaan A? Bahwa ini merupakan pembelian perusahaan A. Nah, nggak ada salahnya minta ke para penjual di marketplace tadi, ya untuk mensisihkan. Kan biasanya kan untuk beberapa marketplace sekarang sudah banyak yang menerbitkan invoice. Oke. Di invoice tadi bisa ditujukan kepada YTH, nama pegawai yang punya akun tadi, tambahkan di situ nama PT-nya dan alamat PT. Oke, itu yang pertama. Jadi kita harus cek ke sana, guys. Harus cek ke sana. Nah, terus ada hal lagi yang penting nih. Kita juga harus hati-hati, ya. Kalau misalnya kita beli dari bukan PKP, bagi PKP kira-kira masalah nggak? Ya, yang pertama tadi ya, untuk si karyawan perusahaan tersebut sebenarnya nggak ada masalah. Kenapa? Karena pencatatan itu hanya meminta peredaran penerimaan bruto, penghasilan, semuanya penghasilan. Nggak pernah di sini menyebutkan masalah pengeluaran, termasuk pembelian, barang dan sebagainya. Kecuali pembelian aset ya, karena kan harus dilaporkan di daftar aktiva. Oke, nah pencatatan, ya cuman itu aja. Beda kalau ternyata si pegawai itu adalah pengusaha yang wajib pembukuan, maka di sini biaya pengeluaran atau persediaan untuk penjualan itu harus tercantum semua. Nah sekarang gimana supaya amannya? Itu tadi ya, mau surat tugas silahkan, yang penting di invoice pakai nama si perusahaan A sebagai PKP. Nah karena perusahaan ini adalah PKP guys,
kita harus hati-hati dengan ketentuan dari pasal 16F Undang-Undang PPN. Sekali lagi tadi yang menarik bukan pegawainya justru. Saya lebih concern ke perusahaan A sebagai PKP. Karena ada aturan begini bilangnya. Pasal 16F ya. Pembeli barang kena pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar. Oke, satu. Kita lihat di sini memori penjelasan ya guys, pasal 16F. Sesuai dengan prinsip beban pembayaran pajak untuk pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah adalah pada pembeli atau konsumen barang atau penerima jasa. Oleh karena itu, sudah seharusnya apabila pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajak yang terutang. Apabila ternyata bahwa pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa, dan pemberi penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa. Nah, kenapa saya bilang hati-hati? Karena tanggung jawab renteng itu, artinya kita harus yakin bahwa pembeli kita itu PKP atau bukan. Nah, kenapa PKP atau bukan? Ini karena saling nyambung guys, sebenarnya guys. Ya, saling bersambung ya. Oke, di PMK 197 lagi guys. 197 ya, tahun sebentar 2013 ya guys. Ini menyebutkan batasan. Jadi batasan ini guys tidak semata-mata PKP atau bukan. Ya. Kalau ternyata perusahaan A beli dari, ini misalnya aja nih, saya kan nggak tahu perusahaan ini beli berapa. Kalau ternyata ya dalam 1 tahun buku, membeli dari marketplace tadi ya lebih dari 4,8 miliar, berarti kan transaksi PKP. Nggak ada faktur pajak, masalah buat si perusahaan A. Kalau ternyata masih di bawah, aman. Begitu ya. Ya, kalau ternyata sudah ada, saya ngerti itu aja. Itu dari sisi PPN. Nah, dari sisi PPH gimana? Yang tadi saya bilang, kalau bisa nanti di invoice, ada kata-kata yang menyebutkan bahwa si karyawan tadi bekerja untuk PTA. Ya, jadi Tuan B misalnya. Ya, yang terhormat Tuan B, di situ ada nama PT-nya. Kenapa? Masalah pembebanan biayanya. Kan tadi bilang, kulakan kan, untuk jualan lagi gitu loh. Cari barang untuk dijual kembali gitu ya. Nah, nanti kan itu sebagai COGS, buktinya apa? Bahwa ini adalah pembelian oleh perusahaan A. Ya, jadi nanti masuk ke COGS atau sebagai biaya lainnya, entah operasional atau apa, itu jadinya aman secara pembuktian dari sisi dokumentasi. Gitu guys. Ya, jadi kalau kembali lagi ke pertanyaan multiguna engineering, ya, kalau bisa itu tadi ya, surat tugas silahkan aja, tapi yang paling penting di invoice sebetulnya. Invoice-nya kepada yang terhormat Tuan B, bawahnya sebutin nama PTA dan alamat. Biar aman. Minta kepada penjual di marketplace. Oke, kemudian juga masalah PPN hati-hati guys. Kita nggak pernah tahu penjual di marketplace ini PKP atau bukan. Ya, PKP atau bukan. Yang penting kalau pembelian kita dari mereka masih di bawah 4,8 miliar, yakinlah itu bukan PKP. Oke, tapi nggak ada salahnya juga minta atau tanya apakah penjual dan PKP. Karena itu tadi ada tanggung jawab renteng guys. Ya, pembeli bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajak pertambahan nilai. Dan yang ketiga tadi bukti itu tadi juga di invoice tadi juga sebagai bukti pembebanan biaya ya baik operasional atau maupun ke COGS-nya. Oke, itulah pertanyaan dari multiguna engineering terkait dengan pembelian melalui pegawai. Oke guys, demikian Tax Mentor kali ini. Nantikan Tax Mentor berikutnya dan juga video-video pajak yang disajikan di Andrik Channel. Oke, terima kasih telah menyaksikan dan terima kasih juga sudah like dan share. Dan sebagai bentuk apresiasi yang dapat menambah motivasi dalam pembuatan video-video pajak guys, mohon klik tulisan subscribe di bawah ini yang masih berwarna merah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.